Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azanwari Nanda Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK saya Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak. Saat ini saya bertugas di SDN 07 Pontianak Utara. Berikut ini merupakan video pelaksanaan peer teaching saya dalam moda daring. Selamat menyaksikan. Silakan Randi, tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Hari ini Baik, Pak. baik ya. Baik. Apakah Baik, kalian Pak. sudah sarapan di rumah anak-anak? Belum, Pak. Sudah kenyang, Pak. Belum, Pak. Nah, jadi anak-anak sarapan itu sangat susah karena apabila kalian sarapan maka kalian akan berkonsentrasi dalam belajar. Siap untuk belajar? Siap, Pak. Rasa semuanya sudah siap untuk belajar. Baik, sebelum belajar Bapak mau cek dulu semangatnya. Siap? Siap. Ya, Pak. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, Bapak rasa kalian sudah cukup semangat pada pagi hari ini. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya, berdiri. Siap. Udah, Pak. Kalian ya, gerakan yang ada pada video yang Bapak tampilkan dan lantangkan suaranya ya. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Mulai. Tangannya sambil bertepuk ya. Oke. Bangun pemudi Indonesia, tangan baju singkat untuk belajar masa yang akan datang, Kewajiban pulang menjadi tanggunganmu terhadap nusa terhadap nusa. Bagaimana perasaannya anak-anak? Tenang, Pak. Dengan lagu Bangun Pemudi Pemuda ini dapat menumbuhkan rasa nasionalis kita, cinta kita terhadap tanah Air. Nah, lanjut ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Masih, Pak. Tentang apa? Tentang jualan, Pak. Ya. Coba Bu Ayu, tentang apa Bu Ayu? Tentang orang yang berjualan, Pak. Usaha, Pak. Oh, usaha ya. Terima kasih untuk Ayu. Coba Nurul, tentang apa materi kita sebelumnya? Ya Pak, tentang jualan donat, jualan goreng pisang, gitu-gitu Pak, tentang wirausaha Pak. Oh, tentang wirausaha ya. Nah, Ya. itu yang dikatakan Nurul dan Ayu. Yang lalu kita telah belajar bentuk-bentuk kegiatan wirausaha. Nah, anak-anak dibagi ya, ada usaha pertanian, usaha industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa yang dicontohkan oleh Ayu dan Nurul tadi. Itu masuk ke kategori usaha perdagangan.
Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tema 5. Subtema ketiga, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian nanti dapat menguraikan berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat mengkampanyekan contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat menganalisis pentingnya embalase sebagai daya tarik sebuah produk. Dan yang terakhir, kalian dapat mendesain embalase sebagai daya tarik sebuah produk. Nah, anak-anak, kegiatan kita pada kali ini yaitu membuat kalimat kampanye dan mendesain produk embalase. Pasti di antara kalian pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu produk embalase, Pak? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian hari ini ya anak-anak ya, yang Bapak nilai itu yang pertama kerja sama kalian, kemudian percaya diri kalian, pengetahuan, dan penilaian produk embalase secara berkelompok. Manfaatnya kegiatan kita pada hari ini, Bapak harapkan kalian itu nanti akan tumbuh percaya dirinya, kemudian akan tumbuh pemahamannya, dan akan tumbuh kreativitasnya, ya, membuat sebuah produk yang menarik. Gitu, anak-anak. Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Nah, Bapak ingatkan kembali kepada kalian anak-anak bahwa ya, wirausaha itu adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Nah, Bapak mau tanya ini, coba Susi, di lingkungan daerah sekitar rumahmu ada tidak kegiatan usaha? Ada, Pak. Itu contohnya, Susi. Jualan sosis, Pak. Sosis goreng. Sosis lah. Jadi kamu hari-hari sering beli tidak? Sering, Pak. Sering ya. Coba Randi, Ada jual es krim. Oh, ada es krim juga. Iya. Ya. Coba Randi, di tempatmu ada kegiatan usaha tidak? Ada, Pak. Apa contohnya? Jual tabung gas dengan air galon, Pak. Oh, jual tabung gas dan air galon. Iya, iya, iya. Kalau Nurul, ada tidak di tempatmu, Nurul? Ada, Pak. Apa itu? Tapi usahanya itu, Pak, membuat tahu. Di dekat rumah itu ada pabrik tahu, Pak. Oh, ya, ya, ada pabrik tahu ya. Berarti kerjanya Ya. ramai begitu ya, Nurul ya? Iya, ramai, Pak. Biasanya keluarga saya juga ada yang kerja di situ, Pak. Oh, begitu ya. Nah, jadi anak-anak, kegiatan wirausaha itu sangat banyak sekali. Nah, kegiatan wirausaha itu anak-anak juga memiliki manfaat. Nah, banyak sekali manfaatnya. Contoh misalnya tadi Susi mengatakan di daerah tempat tinggalnya itu ada jualan sosis. Nah, kira-kira sosis itu apa? Makanan. Kita sehari Enggak juga sehari-hari, sih, Pak. sehari-hari. Nah, Bapak contohkan begini misalnya anak-anak. Misalnya di lingkungan tempat kita tinggal itu ada pasar. Kira-kira memudahkan kita tidak? Memudahkan, Pak. Memudahkan, Pak. Memudahkan tidak? Iya, Pak. Ya, sangat memudahkan. Memudahkan. Jadi, kebutuhan sehari-hari kita terpenuhi tidak? Ya, Pak. Bisa makan, Pak, kalau ada pasar. Makan, kata Nurul. Apalagi? Bisa beli barang. Nah, kita bisa beli barang, apalagi kita bisa beli sayur ya, dan berbagai Iya. macam bahan pokok yang lainnya. Nah, tadi Bapak mendengar Nurul juga mengatakan bahwa di tempat tinggalnya itu ada pabrik tahu. Nah, anak-anak, Pak. pabrik tahu itu pekerjanya ramai tidak? Ramai, Pak. Ramai, Pak. Ramai, Pak. Kira-kira itu orang di sekitar situ tidak pekerjanya? Ya, Pak. Ya, Rata-rata Pak. rata-rata yang di sekitar. Kalau iya, berarti manfaatnya apa itu? Mengurangi pengangguran, Pak. Menambah lapangan pekerjaan, Pak. Betul. Tangan dulu buat Nurul ya. Nah, Yeay. manfaat keberagaman itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama itu seperti yang disampaikan oleh Susi tadi bahwa dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi apabila kalian mau mencari makan ya, bisa pergi ke pasar dan banyak sekali pedagang-pedagang yang melakukan kegiatan wirausaha
wirausaha. Nah, kemudian anak-anak membuka lapangan pekerjaan seperti yang dicontohkan oleh Nurul tadi, pabrik tahu. Nah, pabrik tahu itu ya dia membutuhkan pekerja yang banyak sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak ya, dapat membuka usaha baru. Nah, misalnya nih Bapak contohkan di tempat tinggal kalian itu ada pabrik-pabrik pembuatan kain. Nah, karena banyak pabrik pembuatan kain, tentunya akan banyak juga peluang usaha untuk penjahit. Jadi penjahit itu menjahit kain untuk membuat baju, celana untuk kita semua. Bagaimana anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada? Nggak ada, Pak. Oh ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang silakan Bapak minta kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. Sudah? Anak-anak sudah berkelompok? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa saya satu kelompok dengan Ayu, Pak? Ya, tidak Ya, apa Pak. dengan Ayu ya. Nanti Randi dengan Lena, Susi dengan Nining ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kalian LKPD dan bahan ajar. Nah, LKPD itu anak-anak lembar kerja peserta didik. Kalian akan bekerja di lembar itu. Nah, tapi sebelumnya silakan isi identitas kalian terlebih dahulu. Silakan Nurul, Ayu tulis namanya ya. Yang di halaman 2 nih, Pak. Jangan Yang di ada halaman kotak-kotaknya pertama. nih, Di Kak. halaman pertama kamu tulis namamu ya. Kemudian tulis nama Oke, anggota Pak. kelompokmu. Dan Ya, yang Nurul. paling penting kamu pilih salah satu dari anggota kelompokmu menjadi ketuanya. Karena ketuanya itulah yang akan nanti menyajikan hasil kerja kalian semua. Ngerti? Ngerti. Pak. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Sudah diisi identitasnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jangan dibuka dulu lembar berikutnya ya. Jangan diganggu dulu biar Lena udah buka. Nurul, Pak, buka-buka, Pak. Jangan ya, kita belum mengerjakan LKPD. Sabar dulu, Bapak akan menampilkan sesuatu. Silakan kalian tonton, kalian simak baik-baik, kemudian kalian cerna ya. Apa sih isi video yang Bapak tampilkan? Sudah siap? Ya. Pak. Oke, kalau sudah siap, Bapak tampilkan. Silakan ditonton dengan baik. Kalau ada persediaan es krim, belajar dan bekerja di rumah jadi makin asik nih. Sensasi dingin pada es krim dan warna-warni menarik bisa bikin suasana hati jadi baik. Tidak cuma itu aja, menurut penelitian, rasa manis yang kita rasakan dari es krim bisa melepaskan stres dan menciptakan rasa happy. Wah, pas banget kan? Soalnya kalau kita bahagia, sistem daya tahan tubuh kita juga bisa bekerja secara maksimal. Teman-teman, mau lihat es krim yang lebih banyak lagi kan nih? Juga rasa dan bentuk yang menarik? Yuk, kita kemon! Oh iya, teman-teman tahu nggak kenapa makanan baku yang satu ini disebut dengan nama es krim? Ini dikarenakan bahan baku yang dipakai menggunakan produk susu berupa krim yang mengandung lemak hewani. Kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang loh. Makanya salah banget mitos yang bilang es krim nggak ada gizinya. Dalam tangki pengadukan ini, semua bahan dasar dicampur menjadi adonan es krim. Oh iya, setiap rasa dalam es krim nantinya juga dicampurkan dalam adonan es krim ini. Pabrik es krim yang telah dirintis sejak tahun 1972 ini punya dua jenis kemasan es krim. Pertama, ada yang berbentuk cup atau wadah untuk menampung es krimnya. Kemasan es krim dengan wadah seperti ini dijamin anti repot-repot klub deh. Gak usah takut repotan lagi. Biar membeku sempurna,
lagi ke dalam lemari pendingin. Lalu ada es krim yang menggunakan stick. Cara menggunakan pun berbeda. Adonan es krim diisi ke dalam cetakan yang sangat dingin dan tidak beku. Kemudian stick tinggal dimasukkan ke dalam cetakan es krimnya. Dan tada! Es krim sticknya sudah jadi deh. Gampang kan? Pabrik ini juga bikin es krim karakter loh. Dengan mesin cetak. Oke anak-anak, sudah disaksikan videonya? Sudah, Ya. Pak. Nah ya, Bapak harapkan kalian dapat sesuatu lah dari video. Oke ya. Nah yang pertama nih Bapak mau tanya, apa sih isi video yang kalian saksikan tadi? Ada yang bisa menjawab? krim, Pak. Pembuatan es krim, Pak. Krim, Pak. Ya, Es ya, krimnya ya. cair tadi, Pak. Apa Nurul? Es krimnya tadi yang di awal-awal tuh cair, Pak. Kemudian Dibuat dalam bentuk kemasan, Pak. kemasan. Oke, coba Ayu, apa yang kamu dapatkan dari video yang tadi disaksikan? Pembuatan es krim, Pak. Dan es krim itu membuat kita bahagia. Buat bahagia, iya ya, benar sekali itu. Kalau makan es krim buat bahagia. Susi gimana, Susi? Apa yang kamu dapatkan, Susi, dari yang tadi Bapak tampilkan? Pembuatan es krim, Pak. Es krimnya dibungkus bagus-bagus. Es krimnya dibungkus bagus-bagus. Oke ya. Nah, ada tidak permasalahan yang kalian temukan dari video yang Bapak tampilkan tadi? Ada tidak? Terus Ya, tadi, Pak. Pak, es krimnya cair. meleleh, Pak. Es krimnya cair tadi, Pak. Ya, Kena oke. sinar matahari. Masih bingung-bingung kayaknya ya. Nah, kemudian apalagi solusinya ya? Bingung ya, benar? Iya, Pak. Bingung, Oh, ya. Pak. Sekarang Bapak tampilkan beberapa gambar, nanti kalian Bapak minta untuk membedakannya ya. Nah, ini aktivitas apa ini? Jualan, Pak. Jualan es krim. Juga kegiatan usaha kan, benar? Benar. Ya. Jangan, ya. Ini bapak-bapaknya sedang jualan apa? Es krim. Jualan es krim ya. Menggunakan kemasan tidak tuh es krimnya? Tidak, Tidak, Pak. Mamang-mamang, Pak. Pakai Pegang pakai cedok, tangan Pak. lagi. Pakai tangan, Pak. Belum cuci tangan. Tangan. Iya, iya, iya. Tuh anaknya enggak jadi beli kayaknya tuh, Pak. Anaknya mandang saja ya, begitu Iya. ya. Mahal tuh, Pak. Jajan Mahal, gitu, oke. Pak. Es krim 2.000, Pak. Krim 2.000. Nah, sekarang kalian lihat gambar berikutnya yang Bapak tampilkan ya. Nah, ini gimana ini? Oh, ini Itu es biasa krim di wah. Indomaret, Biasa Pak. beli ini, Pak. Enak, Pak. Ini lagi nih. Nah, Wah, Ini ini lagi. enak. ini 5.000, lagi. Pak. Nah, ini mahal nih, Pak. Magnum, Pak. 14.000 Pak. nih, Pak. Mahal ya. Nah, coba kalian bandingkan anak-anak. Apa sih perbedaan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua ini? Yang mana yang menarik menurut kalian? Yang mahal, Pak. Yang mahal nih, Pak. Enak, Yang Pak. mana, Nurul? Yang Magnum tuh, Pak. Saya enggak pernah tuh masih makan es krimnya tuh, Pak. Enggak dibolehkan mama pas nunjuk es krim itu, Pak. Iya, 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 iya. Jadi kira-kira Nurul bisa bedakan apa perbedaan antara yang gambar yang Bapak tampilkan yang pertama dengan yang sekarang Bapak tampilkan? Apa perbedaannya sih, Nurul? Kalau yang pertama tadi mamang-mamangnya enggak pakai bungkusan kayak gini nih, Pak. Es krimnya, Pak. Langsung cedok-cedok ya, iya. Nah, kalau ini kan membuat kita tuh ingin membelinya, Pak, karena udah memakai kemasan yang bagus, Pak. Ya, iya, iya, iya. Coba Ayu, gimana pendapatmu, Ayu? Kalau gambar Yang pertama dan kedua. yang pertama, mamangnya enggak pakai sarung tangan, Pak. Ini. Nah, es krimnya juga kena angin, Pak. Kena debu. Nah, Nah, kalau yang ini es krimnya lebih bersih, Pak, karena dibungkus. karena dibungkus ya. Coba Bapak mau dengar suara Randi nih. Randi ini senyap-senyap saja ini gimana nih? Coba Randi gimana nih? Perbedaan antara gambar pertama dan kedua ini, Randi. Gambar kedua nih, Pak. Bungkusnya bagus-bagus, Pak. Ada warnanya. Kalau yang pertama tuh bungkusnya nggak ada bungkusnya, Pak. Pasti ada kumannya. Oh, begitu ya. Iya, jadi jawaban kalian semuanya sudah benar ya, anak-anak ya. Jadi ada perbedaan antara gambar pertama yang Bapak tampilkan dengan gambar yang sekarang Bapak tampilkan. Yang pertama itu mamang-mamang jualan es
krim ya, tapi tidak menggunakan kemasan. Kemasan. Gambar yang Bapak tampilkan sekarang ini semuanya menggunakan kemasan, tampilannya lebih Menarik. menarik, kemudian juga lebih Bersih. Bersih. higienis ya kan ya. Jadi kalian tidak khawatir sakit Perut. perut. Nah, itulah Sakit gunanya pemalas. kemasan. Nah, anak-anak, jadi ya, kemasan yang tadi kalian sampaikan ya, itu merupakan disebut embalase. Jadi itu ya, yang kalian lihat ya, itu disebut embalase anak-anak. Nah, mungkin kalian asing mendengarnya, tapi kalian sering melihat, kalian sering menyaksikan. Baru dengar, Pak. Ya, membeli begitu kan? Tapi kalian tidak tahu namanya. Nah, namanya embalase. Embalase itu merupakan salah satu reklame visual yang terdapat pada kemasan sebagai sarana promosi atas produk tersebut. Nah, fungsi embalase itu anak-anak yang pertama sebagai pembungkus produk, yang kedua sebagai daya tarik dan pemberi informasi anak-anak. Nah, jadi kayak yang Bapak contohkan ini kan es krim Walls ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Ada gambar ya, ada nama produknya ya, kemudian dia juga sebagai pembungkus produk. Produk. Lebih menarik, nah, lebih bersih ya. Nah, anak-anak, kemudian bahan embalase itu ada 4. Yang pertama ada dari plastik, dari kertas, dari kaca, dan dari kaleng. Nah, itu semua merupakan bahan-bahan pembuat embalase. Mungkin Bapak rasa kalian semua pasti pernah melihat ya, kayak susu kaleng. Pernah lihat susu kaleng? Nah, Pak. Kan ada nama produk, ada mereknya juga, ada informasi-informasi yang penting ya. Kemudian ada yang terbuat dari kaca, dari kertas. Nah, yang Bapak tampilkan kepada kalian ini yang terbuat dari plastik. Nah, ada yang tahu tidak kenapa menggunakan bahan plastik? Mudah dibuka, Pak. Mudah dibuka, selain mudah dibuka. Apalagi? Coba Ayu, apa Ayu? Lebih murah, Pak. Lebih murah. Coba Nurul. Enggak berat, Pak. Kalau kaleng kan berat, kalau pakai plastik kan ringan. Ya, semua yang kalian sampaikan itu sudah benar. Jadi anak-anak ya, khususnya es krim ya, itu kan sesuatu yang dingin produknya anak-anak ya. Jadi kan dibungkus harus menggunakan plastik. Karena kalau dibungkus dengan kertas, nanti kertasnya jadi Basah. harus disesuaikan dengan produk apa yang akan kita kemas, akan kita bungkus ya, dan dibuat semenarik mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan embalase. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Paham, Pak. Pak. Yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada ya? Oke, tidak ada ya. Baiklah. Jadi permasalahan kita pada hari ini ya, itu dari kemasan ya. Berarti kalau kalian mau melakukan usaha perdagangan khususnya ya, kalian harus memperhatikan kemasan ya. Nah, jadi seperti yang Bapak tampilkan tadi, gambar mama-mama jualan es krim yang menggunakan kemasan itu sudah berbeda ya. Jadi solusinya anak-anak, hari ini kita akan membuat produk ya, sebuah produk yang disebut dengan embalase. Siap anak-anak? Siap, Pak. Setuju dengan solusi kita hari ini? Setuju, Pak. Nah, sekarang Bapak minta kalian siapkan alat, siapkan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah yang Bapak perintahkan pada pertemuan sebelumnya ya. Kita akan bekerja membuat produk embalase yang menarik. Sudah disiapkan? Sudah, Dapat. Pak. Baik, kalau sudah, nah sekarang baru kalian boleh membuka LKPD yang Bapak berikan. Anak-anak,
Pada lembar kedua LKPD-nya itu ada langkah-langkah dalam pembuatan embalase. Nah, jadi silahkan kalian baca dengan baik ya, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya, sebelum kita bekerja, anak, ya, Bapak memberikan rambu-rambu ini, kita kesepakati dulu waktunya. Karena takutnya nanti ketika kalian tidak bisa mengatur waktu, embalasenya tidak Selesai. Ya, jadi kita perhatikan waktunya ini, ya. Coba sekarang sudah jam 7.20 kan anak-anak kan? Jadi Bapak juga sudah menjelaskan. Nah, ini ya. Jadi Bapak simpulkan waktunya. Nah, waktu pengerjaannya itu kurang lebih 20 menit. Siap tidak? Siap, Siap, Pak. Pak. Ya, nanti setelah pekerjaannya selesai, nanti satu persatu kelompok menampilkan hasil karyanya. Setuju? Setuju. Pak. Oke, kalau siap dan setuju, nah ini di LKPD juga ada anak-anak contohnya. Jadi ini contoh mantau chips. Nah, ini contoh keripik ya, keripik pisang. Di sini ada nama produk, ada gambarnya. Di belakangnya itu ada detail informasinya ya. Jadi kalian membuatnya seperti ini. Kan bahan yang kalian siapkan kertas kan anak-anak kan? Ya, Pak. Ya, dan nanti kalian gambar di kertas itu ya. Kemudian kalian warnai ya, kalian buat tampilan yang menarik. Dan yang paling penting kalian temukan dulu ide apa ya, produk yang mau kalian buat embalase. Ngerti? Mengerti, Pak. Pak. Paham ya? Kalau mengerti dan paham, tanpa berpanjang lebar, silakan kalian mulai aksinya. Selamat bekerja semuanya ya. Bapak memantau saja. Ingat, berdiskusi dengan kelompok. Jangan ada yang mengganggu kelompok lain ya. Bisa dimengerti? Mengerti. Pak. Nah, sekarang silakan kalian bekerja dengan kelompok kalian masing-masing. Pak, pensil warna saya patah nih, Pak. Oh, silakan Mau Nurul. warnainya. Ya, saya keluar dulu ya. Ya, silakan Nurul ya. Bu Ayo, yang Lena lain. pinjam warna biru, Bu Lena. Boleh. Oh, silakan Randi Pak, pinjam. nggak bisa gambar, Pak. Ya, kamu tentukan dulu idenya. Setelah idenya kamu tentukan, nanti baru kamu menggambar ya. Pasti Oke, di Pak. kelompokmu ada yang pandai gambar. Tuh Randi pandai menggambar. Randi bisa menggambar. Iya, kan juara 1 menggambar. Ya, masa tidak bisa menggambar. Nah, silakan ya. Tapi idenya tentukan dulu produk apa yang mau kalian buat ya. Jadi tidak asal-asalan ya anak-anak ya. Bapak contohkan nih, misalnya kalian idenya itu keripik boleh ya. Donat boleh ya. Apalagi, nah produk-produk yang kering yang bisa kalian bungkus dengan kemasan kertas ya. Silakan. Kalian pikirkan. Pak, kelompok Nah, saya buat keripik maknyus, Pak. Bolehkah, Pak? Boleh, nanti kamu tulis di bagian depannya itu maknyus tulisannya ya. Nama yang jual boleh nggak saya tulis nama saya gitu, Pak? Keripik maknyus Boleh. Randi. Boleh, Pak ya? Ya, itu namanya informasi sebuah produk. Boleh, Randi. Baik, Pak. Dikasih warna yang menarik ya, Randi, supaya Ya, Pak. nanti orang mau membelinya ya. Karena kalau- Nurul, kita nih buat apa nih? Ya, Keropok makaroni, Ja. Makaroni. boleh. Boleh, tapi namanya nanti kita kasih nama Nonu ya. Ah, Nopi- Nonu. Novita dan Nurul ya. Nurul. Oke, Makaroni Nonu. kreatif ya. Sangat bagus sekali. Silakan Nurul dan Ayu. Silakan berkreasi. Udah selesai, Pak. Hai, Pak. Ya, sudah selesai Ya. semua ya. Nah, kalau Sama. sudah selesai ya, sekarang Bapak buat LKPD-nya ya. Kemudian kalian tuliskan manfaat kebijakan wirausaha. Kalian ini Bapak anggap sekarang karena sudah membuat embalase, berarti calon-calon wirausaha yang sukses nih. Tadi ada yang katanya mau buat keripik lah, ada yang mau buat makaroni. Nah, silakan kalian tuliskan dulu manfaatnya.
seperti yang sudah kita bahas pada ini, yang tadi kita bahas ya. Silahkan, ayo. Sudah ditulis Susi? Ayo Susi bantu kawan-kawannya itu diskusi dulu. Tuliskan Sudah. wirausaha. Ricci nggak mau bantu Pak, dia ke WC terus. Itu ya, silahkan dikerjakan sama-sama, diskusikan. Kan tadi sudah Bapak bahas sebelumnya. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya? Baik, kalau sudah selesai, nah ini penting ini ya. Seperti yang Pak sampaikan pada materi sebelumnya ya, kalian Bapak minta membuat sebuah kalimat kampanye. Nah, ini pentingnya anak-anak ya, biar memotivasi kita semua, memotivasi kalian juga sebagai calon-calon pelaku wirausaha yang hebat nantinya. Nah, ini Pak contohkan misalnya begini. Usaha maju, makmur keluargamu. Nah, ini Bapak contohkan ini bentuk kalimat kampanye ya. Jadi mengandung motivasi. Silakan kalian tuliskan, diskusikan dengan teman kalian. Nanti saat tampil ke depan akan Bapak tanya dari setiap kelompok apa kalimat kampanye. Sudah? Susi sudah? Sudah, Pak. Kelompok yang lain sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ayo kita sajikan. Coba kelompok 1 ya. Tadi Ayu dan Nurul. Silahkan maju ke depan. Ya, Pak. Ya, Udah, kita, Pak. Pak. Nih, Pak. Wow, bagus sekali nih yang dibuat oleh Nurul dan Ayu. Apa ini? Wafer. Wafer. Wafer sama makaroni. Iya, makaroninya mana? Tadi katanya bikin makaroni. Tadi katanya makaroni. Tadi udah berubah dah kita. Nggak jadi. Nggak jadi makaroni, Makaroni jadi nggak menarik. wafer. Wafer aja. Bu Epa. Makaroninya udah dimakan. Ada di mana? Dimakan Nurul. Perhatikan dulu embalase yang dibuat oleh kelompok 1. Menarik tidak? Narik, Pak. Mana hijau-hijau, Pak? Sudah sesuai belum? Ada nama produknya tidak? Ada. Ada ya, ada informasinya. Ada Pak. Tangan dulu buat kelompok 1. Baik, selanjutnya. Nah, silakan duduk dulu kelompok 1 ya. Kelompok 2. Nah, ini. Enak. Kritik. Wow. Randi dengan Ricci ini buat apa ini Randi? Tadi Pak kelompok apa keripik maknyus diganti Pak enak wes. Nah, Apa artinya wes? wes tuh wes udahlah. Sudahlah ya, baik ya. Jadi ada gambar pisangnya, kemudian ada tulisannya ya. Ini sangat menarik sekali. Bapak kalau jadi pembeli juga ingin membelinya. Bapak mau beli enggak punya saya murah. Nanti Bapak beli ya. Di sana. Ini kelompok 3. Wah, ini kelompok Epa ini. Epa ini apa yang kamu buat ini Epa? Itu roti, Pak. Astor, Pak. Makanan Bapak waktu kecil ini ya, Astor ini ya. Bagus sekali. Jadi ada sampai coklatnya meleleh itu. Jadi kalau orang lihat pasti langsung pengen beli karena coklatnya banyak gitu ya. Iya, Pak. Tepuk tangan dulu buat kelompok Epa. Baik, alhamdulillah. Bapak rasa semuanya sudah tampil. Tampilannya bagus-bagus, menarik semuanya anak-anak ya. Bapak lihat kalian pun juga senang ya dengan kreasi-kreasi yang telah kalian lakukan. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak sekarang minta pasti kesimpulan kegiatan kita pada pagi hari ini. Coba siapa yang berani angkat tangan? Saya, Pak. Ya, silakan Nurul. Apa Nurul? Itu Pak, kalau misalnya kita mau mengadakan usaha atau membuat usaha, kita harus membuat produk kita menarik Pak, dengan cara dikasih embalase Pak. Baik, terima kasih ya Nurul ya. Tepuk tangan dulu buat Nurul. Apakah ada kesimpulan yang lain anak-anak? Ada tidak? Saya, Pak. Ya, silakan Lena. Kalau membuat produk itu, Pak, harus ada kemasan yang menarik, Pak.
Iya, ya tepuk tangan dulu buat Lena. Ya. Saya rasa cukup ya. Jadi tentunya apabila kalian mau menjadi pelaku usaha ya, kalian langsung mikirkan ya, embalase apa yang cocok, yang baik, yang menarik untuk produk kalian ya. Kalian sesuaikan ya. Oke. Nah, kita refleksi dulu. Nah, anak-anak, apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa? Membuat embalase. Embalase, Apalagi? kampanye, Membuat kalimat kampanye. Ya, sudah banyak yang kita buat pada pertemuan hari ini ya. Jadi tadi kita itu menyampaikan manfaat keragaman wirausaha, kemudian kita sudah membuat kalimat kampanye, kita juga sudah membuat produk embalase. Nah, yang paling kalian sukai yang mana? Yang bikin es itu krim tadi embalase, tuh, Pak. Pak. Nonton video tadi Pak, ada es Bukan es krim. krim, Pak. Es krim. Menggambar, Pak. Gambar, Pak. Yang mewarnai tadi, Pak. Warnai, ya. Nah, apakah ada yang belum kalian pahami, anak-anak? Sudah paham. Sudah paham, Pak. Ya, alhamdulillah, syukur ya sudah paham semua. Jadi kalau sudah paham, Bapak harapkan kalian semua menjadi anak yang pintar dan anak yang sukses, dan ditambah lagi menjadi pelaku usaha ya untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, sekarang Bapak bagikan soal evaluasinya ya. Jadi kalau sudah paham berarti harus diuji anak-anak. Nah, diuji dengan soal evaluasi. Silakan kerjakan ya sendiri-sendiri dengan baik ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, Pak. Pak. Nah, silakan dikumpulkan Nurul ya. Juga anak-anak yang lain silakan dikumpulkan. Ya Pak, sudah Sudah, dikumpulkan. Pak. Saya sudah. Ya, baik. Bapak rasa waktunya juga sudah habis anak-anak ya. Bapak cukupkan pertemuan kita sampai di sini ya. Bapak minta maaf jika dari awal pembelajaran sampai akhir Bapak ada kata-kata yang salah. Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Randi pimpin doa. Baik. Ya Pak, sebelum pulang marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.